Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika dengan materi satuan baku panjang. Nah, satuan baku panjang itu apa sih? Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang satuan baku panjang, perlu adik-adik ketahui bahwa satuan baku yang biasa kita kenali itu ada 3 macam. Yang pertama ada satuan baku panjang, yang kedua ada satuan baku massa, yang ketiga ada satuan baku waktu. Tapi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang satuan baku panjang. Nah, satuan baku panjang itu terdiri dari 7 turunan. Yang pertama ada kilometer atau biasa kita singkat dengan km. Yang kedua ada hektometer yang biasa kita singkat dengan hm. Yang ketiga ada dekameter yang biasa kita singkat dengan dam. Yang keempat ada meter yang biasa kita singkat dengan m. Yang kelima ada desimeter yang biasa kita singkat dengan dm. Yang keenam ada sentimeter yang biasa kita singkat dengan cm. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada milimeter yang biasa kita singkat dengan mm. Nah, jadi kilometer itu merupakan satuan baku panjang yang paling besar dan milimeter merupakan satuan baku panjang terkecil. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara tentang satuan baku panjang, pasti adik-adik akan menemui dengan tangga seperti di bawah ini. Nah, jadi ada ketentuannya adik-adik. Kalau setiap turun satu tangga itu dikalikan dengan 10. Dan setiap naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Pasti adik-adik bingung apa hubungannya satuan baku panjang dengan tiap turun tangga itu dikali 10 dan dan naik itu juga dibagi dengan 10. Jadi adik-adik kalau kita belajar tentang satuan baku panjang, kita akan mempelajari juga yang namanya konversi satuan baku panjang itu sendiri. Nah, konversi itu sama dengan berubah adik-adik. Jadi, nilai di kilometer kalau kita ubah ke meter itu pasti berbeda. Nah, supaya lebih memahami lebih dalam lagi, ayo adik-adik boleh fokus dan perhatikan dengan seksama lagi ya. Nah, adik-adik, perlu adik-adik ketahui kalau kita belajar tentang konversi satuan baku panjang, adik-adik harus bisa menghafal tangga turunan ini ya, agar mempermudah adik-adik dalam mengerjakan. Nah, sekarang kita coba latihan mengerjakan konversi satuan baku panjangnya ya. Oke, contoh yang pertama. Jadi di sini Pak Mamat membeli tali sepanjang 250 meter. Kira-kira berapa hektometerkah tali Pak Mamat tersebut? Nah, jadi di sini kita disuruh mengubah dari satuan baku panjang meter menuju ke hektometer. Sekarang kita perhatikan lagi adik-adik tabel tangga satuan baku panjangnya. Jadi posisi kita yaitu meter. Kita lihat meter ada di tengah. Dan kita mau mengubahnya ke hektometer. Kalau kita mau mengubah ke hektometer, berarti kita menaikkan berapa anak tangga ya? Coba kita hitung sama-sama. Jadi posisinya ada di meter, terus kita akan mengubah ke hektometer. Posisinya di sini, coba kita naikkan 1, baru di dekameter, lanjut lagi naik. Nah, yang tangga kedua baru kita bisa berubah ke hektometer. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa setiap naik satu tangga itu,
kita bagikan dengan 10. Jadi ini naik 2 tangga. Berarti kita membaginya dengan 100. Nah, supaya adik-adik lebih paham dan tidak kesulitan karena angkanya terlalu besar, di sini kakak akan merincikan lebih detail supaya adik-adik bisa memahami. Nah, tadi tali Pak Mamat itu sepanjang 250 meter. Kita tulis 250 meter, terus kita bagi 10. Kita naikkan 1 tangga saja dulu ya. Kita naikkan ke dam. Jadi dibaginya 10. Jadi 250 meter kita bagi dengan 10 sama dengan 25 dekameter. Nah, sekarang kita tulis lagi. 25 dekameter kita bagi 10. 10 di sini kita dapat dari naik 1 tangga lagi. Karena tadi harus naik 2 tangga. Jadi supaya mempermudah kita naikin 1 tangga, 1 tangga. Nah, jadi 25 dekameter kita bagi 10 sama dengan 2,5 hektometer. Jadi 250 meter tali Pak Mamat itu sama dengan 2,5 hektometer. Oke, kira-kira seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita tadi kan naik. Sekarang kita coba contoh soal yang menuruni anak tangga. Oke, baik. Jadi, Ibu Loli membeli kain sepanjang 10 dekameter. Nah, kira-kira berapa sentimeterkah kain yang dibeli Ibu Loli? Jadi di sini pertanyaannya yaitu 10 dam atau dekameter. Mau diubah ke sentimeter. Jadi kita lihat dari dam ke sentimeter kita akan menuruni berapa anak tangga. Kita hitung sama-sama yaitu 1, 2, 3. Jadi dari dekameter menuju ke sentimeter, kita menuruni 3 anak tangga. Nah, supaya mempermudah adik-adik lagi, karena turun 1 tangga itu 10, terus kalau turun 3 anak tangga, yaitu sama dengan 1000. Nah, jadi kita coba turunin satu tangga dulu ya. Oke, kita tulis, yaitu 10 dekameter, kita kali 10, sama dengan 100 meter. Nah, dari meter kita ubah lagi. 100 meter kita kalikan lagi 10, yaitu sama dengan turun 1 tangga ya. Jadi sama dengan 1000 desimeter. Nah, lanjut. Karena belum sampai ke sentimeter, kita kalikan lagi. 1000 desimeter dikali 10 sama dengan 10.000 sentimeter. Jadi, 10 dekameter itu sama dengan 10.000 cm. Nah, jadi adik-adik, kalau kita menemukan soal yang mengarah ke turun tangga, itu angkanya dari kecil. Angkanya kecil, itu akan berubah menjadi sangat besar. Begitupun sebaliknya, kalau posisi pertanyaannya itu harus menaiki anak tangga, pasti soal yang ditanyakan panjang itu menjadi sangat pendek. Seperti contoh sebelumnya, dari 250 meter ke hektometer, 250 meter ini cukup tinggi adik-adik, dan kalau kita ubah ke hektometer hanya menjadi 2,5 hektometer. Jadi semakin naik, semakin rendah nilainya, dan kalau turun, maka semakin tinggi angkanya. Oke, baik. Nah, seperti ini tadi adik-adik, dia awalnya cuma 10 dam. Tapi karena ubah ke sentimeter atau menuruni anak tangga, dia menjadi 10.000 cm. Jadi semakin ke atas itu satuan buku panjangnya makin besar, sedangkan ke bawah satuannya menjadi sangat kecil. Oke, kita lanjut. Nah, jadi satuan baku panjang sering kita temui juga loh adik-adik di kehidupan sehari-hari. Penasaran kan? Ayo kita cek apa aja sih satuan baku panjang yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 nih adik-adik.
Yang pertama itu ada kilometer. Kilometer, alat yang digunakan untuk mengetahui jarak dengan satuan bakunya kilometer biasanya dinamakan odometer. Odometer ini biasanya berada di sepeda motor maupun mobil ya adik-adik. Di sana alat ini digunakan untuk menghitung jarak yang ditempuh suatu kendaraan. Begitu. Selanjutnya ini tak asing lagi mungkin bagi adik-adik. Apalagi ayahnya suka membuat meja atau membuat kursi, pasti ayahnya menggunakan yang namanya meteran. Jadi satuan baku panjang yang kedua itu ada meter dengan alat yang digunakan yaitu meteran. Meteran ini biasa digunakan untuk mengukur lebar suatu benda seperti lebar meja, panjang meja, atau tinggi balok, juga bisa menggunakan yang namanya meteran. Oke, yang ketiga itu pasti adik-adik bahkan kakak sendiri ini sering banget menggunakannya, yaitu penggaris. Nah, satuan baku panjangnya itu yaitu cm atau sentimeter. Adik-adik pasti sering menggunakan penggaris untuk membuat tabel, menggambar, dan lain sebagainya. Jadi di sana terdapat angka-angka kan adik-adik. Jadi itu misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5 berarti itu sama dengan 5 cm. Nah, jadi satuan baku panjang itu sering kita temui di kehidupan sehari-hari bahkan di dekat kita. Itu ada kilometer dengan alat yang digunakan untuk mengukurnya odometer. Terus ada meter, alat yang menggunakan meteran, dan juga ada sentimeter yang biasa kita ukur menggunakan penggaris. Nah, adik-adik, sekian penyampaian materi yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih.